Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul model stres adaptasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Linda Laksmana, selanjutnya ada Putu Juni Antari, ada Made Yuni Antari, yaitu saya sendiri, ada Nikadek Dwi Intari, ada Nikadek Sintia Ayu Astuti, ada Pande Niputu Novita Sinta Rahayu, selanjutnya yang terakhir ada Niputu Dian Nandita Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara umum, serta merupakan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kesehatan jiwa merupakan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional seseorang berkembang optimal selaras dengan perkembangan orang lain, menurut UU nomor 36 2009. Dampak gangguan jiwa menyebabkan keluarga kehilangan banyak waktu untuk merawat, mengalami beban emosional dan sosial akibat stigma dari masyarakat. Menurut Hogan tahun 2008. Menurut Asmedi tahun 2012 mengungkapkan di Indonesia gangguan jiwa menimbulkan kerugian ekonomi mencapai 20.000 triliun akibat hilangnya produktivitas, beban ekonomi, dan biaya perawatan kesehatan yang harus ditanggung keluarga dan negara. Klien gangguan jiwa tidak hanya membutuhkan dukungan ekonomi saja, tetapi juga memerlukan sistem dukungan sosial yang mencakup dukungan emosional, informasional, instrumental, dan penilaian atau penghargaan untuk menjalani program pemulihan atau recovery dan menghadapi stigma di masyarakat. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun tujuan dari dibuatnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 1. Selain itu, makalah ini dibuat untuk memperdalam ilmu mahasiswa keperawatan mengenai model stres adaptasi. Lalu untuk manfaat, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pembuatan materi ini, dan yang kedua, dapat menambah ilmu mengenai model stres adaptasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada definisi model konseptual, yang dimana model konseptual merupakan kerangka kerja konseptual, sistem atau skema yang menerangkan tentang serangkaian ide global tentang keterlibatan individu, kelompok, situasi, atau kejadian terhadap suatu ilmu perkembangannya. Di mana model konseptual memberikan keteraturan untuk berpikir, mengobservasi, dan menginterpretasi apa yang dilihat, memberikan arah riset untuk mengidentifikasi suatu pertanyaan, untuk menanyakan tentang fenomena, dan menunjukkan pemecahan masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Definisi model stres adaptasi. Adaptasi adalah komponen pusat dalam model keperawatan. Di dalamnya menggambarkan manusia sebagai sistem adaptif. Adaptasi menggambarkan proses coping terhadap stresor dan produk akhir dari coping. Proses adaptasi termasuk fungsi holistik bertujuan untuk mempengaruhi kesehatan secara positif yang pada akhirnya akan meningkatkan integritas. Proses adaptasi termasuk di dalamnya proses interaksi manusia dengan lingkungan yang terdiri dari dua proses. Bagian pertama dari proses ini dimulai dalam perubahan lingkungan internal dan eksternal yang membutuhkan sebuah respon. Perubahan tersebut dalam model adaptasi Roy digambarkan sebagai stresor atau stimulus vokal dan ditengahi oleh faktor-faktor konstekstual dan residual. Stresor menghasilkan interaksi yang biasanya disebut dengan stres. Bagian kedua adalah mekanisme coping yang dirangsang untuk menghasilkan respon adaptif dan inefektif. Produk adaptasi adalah hasil dari proses adaptasi dan digambarkan dalam istilah kondisi yang meningkatkan tujuan manusia yang meliputi kelangsungan hidup, pertumbuhan, reproduksi, dan penguasaan yang disebut integritas. Keperawatan kesehatan jiwa menggunakan model stres adaptasi dalam mengidentifikasi penyimpangan perilaku.
Model ini mengidentifikasi sehat sakit sebagai hasil berbagai karakteristik individu yang berinteraksi dengan faktor lingkungan. Model ini mengintegrasikan komponen biologis, psikologis, serta sosial dalam pengkajian dan penyelesaian masalahnya. Apabila masalah disebabkan karena fisik, maka pengobatan dengan fisik atau kimiawi. Apabila masalah psikologis, maka harus diselesaikan secara psikologis. Demikian pula jika masalah sosial, maka lebih sering dapat diselesaikan dengan pendekatan sosial melalui penguatan psikologis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, adapun hal yang harus diamati dalam model stres adaptasi, di mana beberapa hal yang harus diamati dalam model stres adaptasi adalah faktor predisposisi, faktor presipitasi, penilaian terhadap stresor, sumber coping, dan mekanisme coping yang digunakan. Ada dua kemungkinan coping terpilih, yaitu berada antara adaptif dan maladaptif, di mana coping ini bersifat dinamis, bukan statis pada satu titik. Dengan demikian, perilaku manusia juga selalu dinamis, yakni sesuai berbagai faktor yang mempengaruhi coping terpilih. Secara lengkap, komponen pengkajian model stres adaptasi dalam keperawatan kesehatan jiwa, di mana memiliki dua faktor. Yang pertama yaitu faktor predisposisi, yang kedua yaitu faktor presipitasi. Dalam faktor predisposisi merupakan faktor risiko yang menjadi sumber terjadinya stres yang mempengaruhi tipe dan sumber dari individu untuk menghadapi stres baik yang biologis, psikososial, dan sosiokultural. Secara bersama-sama, faktor ini akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan arti dan nilai terhadap pengalaman stres yang dialaminya. Adapun macam-macam faktor predisposisi meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu biologi, di mana adanya latar belakang genetik, status nutrisi, kepekaan biologis, kesehatan umum, dan terpapar racun. Yang kedua yaitu psikologis. Adapun kecerdasan, keterampilan verbal, moral, personal, pengalaman masa lalu, konsep diri, motivasi, serta pertahanan psikologis dan kontrol. Yang ketiga yaitu sosio-kultural. Adapun adanya usia, gender, pendidikan, pendapatan, okupasi, posisi sosial, latar belakang budaya, keyakinan politik, pengalaman sosial, dan tingkatan sosial. Adapun faktor yang kedua yaitu faktor presipitasi, di mana merupakan stimulus yang mengancam individu. Faktor presipitasi merupakan energi yang besar dalam menghadapi stres atau tekanan hidup. Faktor presipitasi ini dapat bersifat biologis, psikologis, dan sosiokultural. Waktu merupakan dimensi yang juga mempengaruhi terjadinya stres, yaitu berapa lama terpapar dan berapa frekuensi terjadinya stres. Adapun faktor presipitasi yang sering terjadi, yaitu yang pertama adanya kejadian yang menekan atau stressful. Ada 3 cara mengategorikan kejadian yang menekan kehidupan, yaitu aktivitas sosial, lingkungan sosial, dan keinginan sosial. Aktivitas sosial meliputi keluarga, pekerjaan, pendidikan, sosial, kesehatan, keuangan, aspek legal, dan krisis komunitas. Lingkungan sosial dapat diartikan sebagai kejadian yang dijelaskan sebagai jalan masuk dan jalan keluar, di mana jalan masuk adalah seseorang yang baru memasuki lingkungan sosial, sedangkan keinginan sosial merupakan keinginan secara umum seperti pernikahan. Yang kedua yaitu adanya ketegangan hidup, di mana stres dapat meningkat karena kondisi kronis yang meliputi ketegangan keluarga secara menerus-menerus, ketidakpuasan kerja, dan kesendirian. Adapun beberapa ketegangan hidup yang umum terjadi adalah perselisihan yang dihubungkan dengan hubungan perkawinan, perubahan orang tua yang dihubungkan dengan remaja dan anak-anak, ketegangan yang dihubungkan dengan ekonomi, keluarga, serta overload yang dihubungkan dengan peran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, contoh kasus, di mana pada klien skizofrenia yang umumnya mengalami halusinasi dapat diamati dari gejala yang ditunjukkan ketika berinteraksi dengan mereka. Gejala yang tampak diantaranya menggerak-gerakan mata ke belakang dan depan seolah-olah melihat seseorang, seolah-olah sedang mendengarkan seseorang yang sedang bicara secara seksama, terlibat pembicaraan dengan seseorang yang tidak kelihatan, menyeringai atau tertawa tanpa sebab yang jelas, respon verbal lambat,
karena sedang asyik dengan sesuatu, tiba-tiba terkejut atau ketakutan tanpa ada stimulus, di mana adanya gejala tersebut yang pedoman dalam menegakkan diagnosis keperawatan halusinasi. Dalam halusinasi yang dialami menimbulkan perilaku kekerasan berupa respon kemarahan yang maladaptif dalam bentuk perilaku mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya, baik secara verbal maupun nonverbal, mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Yang ketiga, klien dengan perilaku kekerasan dapat dikenali dari gejala-gejala yang ditunjukkan seperti mondar-mandir, gelisah, ekspresi muka dan bahasa tubuh tegang, memberikan ancaman melakukan pembunuhan atau ancaman bunuh diri, agitasi meningkat, reaksi yang berlebihan terhadap stimulus yang datang dari lingkungan, cemas hingga panik, adanya kesulitan dalam menginterpretasikan lingkungan, mudah curiga, kerusakan proses pikir, perasaan marah, dan tidak mampu menanggapi situasi secara proporsional. Peran perawat, di mana perawat memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan tindakan keperawatan pada klien halusinasi, di mana perawat dapat melakukan tindakan penerapan terapi spesialis CBT, di mana terapi ini menggambarkan tentang kemampuan dalam memahami diri sendiri dan orang lain dengan menggunakan dasar hubungan antar manusia untuk mencapai tujuan bersama. Resiko perilaku kekerasan dengan menggunakan pendekatan model stress adaptasi Stuart dan model hubungan interpersonal PEPLAU. Model Stuart digunakan dalam melakukan pengkajian dalam bentuk scanning, sedangkan model hubungan interpersonal PEPLAU digunakan untuk melihat ketepatan penerapan terapi CBT pada klien halusinasi perilaku kekerasan. Tindakan keperawatan dengan teori PEPLAU ini slide-nya belum. Kembali ke slide sebelumnya. Tindakan keperawatan dengan teori PEPLAU ini diaplikasikan pada klien halusinasi karena menjelaskan proses hubungan antara perawat dan klien dimulai dari tahap orientasi, di mana perawat melakukan eksploitasi proses hubungan terapeutik untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh klien dan diakhiri dengan resolusi di mana klien diupayakan untuk tidak tergantung kepada perawat karena telah dilakukan latihan mengatasi masalah oleh perawat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk kesimpulan, kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara umum, serta merupakan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Penyebab gangguan jiwa terdiri dari faktor penyebab predisposisi dan presipitasi. Faktor ini ditinjau dari aspek biologis, psikologis, dan sosial. Faktor predisposisi terbanyak pada aspek biologis adalah klien pernah mengalami gangguan jiwa, sebelumnya pada aspek psikologis adalah tipe kepribadian dan penyebab pada aspek sosial adalah klien tidak bekerja. Sedangkan faktor presipitasi penyebab pada aspek biologis terbanyak adalah putus obat, sedangkan penyebab pada aspek psikologis terbanyak adalah pengalaman dan tidak menyenangkan, dan penyebab pada aspek sosial terbanyak adalah konflik dengan keluarga atau teman. Untuk saran, semua orang berisiko terjadi gangguan jiwa. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dari semua pihak untuk mengurangi atau mencegah angka kekambuhan atau terjadinya gangguan jiwa. Saran bagi tenaga kesehatan adalah tenaga kesehatan dapat saling bekerja sama untuk mengurangi faktor penyebab gangguan jiwa dengan melakukan tindakan pencegahan kekambuhan atau tindakan pencegahan terjadinya gangguan jiwa yang berbasis masyarakat. Selain itu, tenaga kesehatan juga dapat melakukan tindakan kepada keluarga karena keluarga merupakan orang terdekat yang akan merawat klien saat di rumah. Selain keluarga, masyarakat sekitar juga perlu diberikan pengetahuan tentang cara merawat klien yang sudah kembali ke rumah, kerjasama dengan pihak puskesmas dan atau kader kesehatan atau terutama kader kesehatan jiwa juga sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidup klien dengan gangguan jiwa yang telah kembali ke masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan selamat pagi dan terima kasih.